malah minta jam 7 malam jadi Iya, nggak konsisten. Jadi mereka versi kedua itu. Ya, sudah nggak konsisten soal kuhabnya. Katanya mereka bilang kuhab lama gitu, Dok. Cuman ternyata dalam surat yang untuk kita itu, yang untuk surat penangkapan dan penahanan itu kuhab baru semua. Pasal-pasalnya baru semua. Ya. Lucu-lucuan Iya, jadi sebelum nanti Mike mulai, ini jelas ya menunjukkan kepada semuanya, kepada seluruh penduduk Indonesia dan seluruh dunia, ya. Gak ada yang namanya pecah kongsi gitu ya. Iya, gak ada. Nih, tetap pejuang kita yang luar biasa. Nih, tetap selalu adik kakak sampai kapanpun kita berjuang. Nah, itu jadi meskipun lawyernya beda nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Toh juga sama. Ada yang sama Muhammadiyah sama. Ya, support kita juga. Gitu. Kan jadi sama. sama. Jadi tim kuasa hukumnya itu harus fokus. Karena kita sidangnya beda. Betul. Jadi, Dr. Tifa duluan besok. Nanti kan bingung ya, Bu. Kalau seandainya tim lawyernya sama, hari Kamis Pak Roy masih pra-peradilan. Makanya itu. Nanti sidangnya Bu Tifa ditinggal dong. Ya, kan itulah by nature ya. Yang jelas bingung selain Dok, selain apa lawyernya, YouTube-nya. Nah, itu. Yuk lanjut, Mike. Apa? Jadi Sentana juga mau open donasi supaya beli HP baru ya. Ya, acara kita hari ini apa? Oke. Tadi Dr. Tifa apa? Kita support bersama. Ayo. Oke. Ya. Jadi saya baru ini lagi ketemu Dr. Tifa sejak dari rumah sakit ya, Bu. Oke. Ya, Semoga doa saya waktu itu juga mujarab. Amin. Sangat mujarab. Saya doa 2 kali, satu di kamar Pak Roy, satu di kamar Bu Tifa. Tuh, saya sudah seperti melihat pendeta yang berdoa. Bener aja kan? Padahal ini pendeta yang jarang ke gereja kalau kalau saya pendeta. Nah, gimana Bu? Sepertinya kemarin banyak orang yang membuat isu-isu, ya kan, yang ramai di media nasional juga. Silakan Ibu aja yang klarifikasi bagaimana isu itu sebenarnya tentang apartemen dan lain-lain. Nggak perlu ditanggapi. Itu isu murahan yang bermaksud untuk melemahkan mental kami berdua. Persis. Jadi kan waktu tanggal 19 Juni 2026 di mana kita tahu Mas Roy mengalami perlakuan semacam G30 SPKI. Ya. Nah, ternyata giliran saya benar-benar di tanggal 29 Juni 2026 di mana tiba-tiba kediaman saya digeruduk. Padahal itu nggak boleh, restrik. Kok bisa mereka bisa naik sampai ke lantai 26? Ya. Padahal nggak bisa seperti itu kan. Jadi inilah cara-cara mereka untuk merepresi mental kami yang sangat jahat. Dan itu nggak perlu ditanggapi karena itu hoax, disinformasi, nggak benar, murahan, recehan. Jadi nggak usah ditanggapi. Satu lagi yang nggak perlu ditanggapi, itu aja sudah sangat recehan. Yang sangat recehan itu si Oiwobo itu yang malah nganterkan bekas ya, bekas ya, bukan mantan, bekas sopir saya, dan dia sudah bikin pengakuan sendiri di video sebelumnya. Kalau dia senengannya hobinya buka kulkas kemudian nyuri telur. Masih ada videomu itu ya, gitu. Nyurinya yang bagusan dikit. Makanya daging kalau dia ngeralat, ya udah kita kan hanya ngulangi aja, dan itu meskipun mungkin itu sudah dihilangkan. Saya masih punya rekamannya. Lapor, bikin LP. Makanya kita ketahuin aja lah, itu nanti urusannya. Kita ketahuin aja. Jadi yang jelas tuh ada orang yang sangat ketakutan akan sidang itu. Sidang kita berdua. Betul. Kalau kami kan siap, bismillah. Kita siap, udah persiapkan segala macam, ilmu hukumnya kita siap dengan lawyer kita. Kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi. Jadi kita siap. Yang nggak siap itu yang bikin kayak gini nih. Bikin teror, bikin intimidasi. Segala macam cara mereka lakukan, yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib, itu kan sesuatu yang biasa aja. Iyalah, itu kan terjadi, itu biasa. Setiap orang punya kayak. Terus upayanya Dr. Tifa apa? Ketika ini terus terang banyak yang Dok, banyak yang kemudian bilang ke kita ya, Mike ya, dan juga Pak Janes, gimana cara kita nyumbang ke Dr. Tifa? Boleh nggak? Boleh nggak gitu? Boleh sekali. Boleh. Tapi jawabnya boleh, jangan kayak yang sono loh. Kalau jangan boleh dong. Boleh dong. Gitu. Silakan Dok. Ya, jadi saya tadi juga barusan kan podcast dengan teman-teman media, saya katakan bahwa selama ini tuh saya berjuang di lapangan, di grassroots ya, dengan aktivitas sosial saya, kesehatan dan sebagainya itu menggunakan buku saya. Jadi selama ini yang jadi bohir saya itu buku saya. Ya, supaya kita bisa berjuang, napas kita panjang, kan harus ada suatu sumber dana. Ini ilmiah nih. Ya, suatu sumber dana yang kita ini. Banyak kan yang dulu bisa aktivis, pada bikin kaos buat dijual begitu. Kalau saya, juga itu. Kalau saya dari dulu tuh buku. Makanya sekarang ini adalah waktunya saya sama Mas Roy melangkah dalam sebuah
pertarungan ya, pertempuran, perjuangan yang betul-betul real di sidang. Dan rata-rata juga kalau kita lihat 709 dokumen yang bakal kita cecer itu kata demi katanya. Lalu ada 130 saksi, nanti kita akan dudukkan di kursi saksi lalu kita akan cecer. Salah satunya mesin ketik. Itu butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan sidang itu. Makanya kita memang kali ini mengajak 220 juta rakyat Indonesia, Anda yang memiliki akal sehat, Anda yang mau menegakkan keadilan dan kebenaran, ayo donasi buku dengan kami. Ya. Ini Mike. Buku apa nih Bu? Mike, sebentar sebelum ke buku. Soal barang bukti tadi ada yang menarik. Dulu ada yang buat berita itu dengan mesin ketik. Nah, kira-kira mesin ketik kalau jadi barang bukti kira-kira apa Pak Janes pendapatnya? Mesin ketik barang bukti harus dipraktekkan gimana? Harus dipraktekkan, bukan cuma dilihat. Dipraktekkan gimana? Trek, bikin spasi, trek. Pak Janes, jangankan memakai mesin ketik, mungkin dia nggak tahu cara masukin kertas ke mesin ketik itu. Kan beda. Untuk mengukur setelah ini dulu dua-duanya kan set baru sama. Dan kita spill dikit ya, mesin ketiknya baru. Mesin ketik putih, mesin manual itu, tapi tampak baru. Dan itu mesin ketik yang sama pun. Saya ngetik, Dr. Tifa ngetik, Mas Mike ngetik, Pak Janes ngetik, itu bisa beda nggak sih? Beda. Tekanan ini. Tekanan tangan itu kalau tekanan saya kan agak kenceng tuh, spasinya gede. Kalau ibu ini kan iya kan kita pakai satu jari otomatis kan. Cara tekan QWERTY-nya itu, ini Q, ini apa QWERTY itu pasti beda-beda, Mbak. Oke, lanjut. Tapi itu manual dan bukan listrik ya? Manual. Kan ada yang listrik? Ada. Kalau listrik sama, karena dia pakai mereknya IBM. Nah, ada juga juga sebelum komputer ada mesin tik Ya, listrik. ada, itu IBM, mesin ketiknya mereknya IBM. Makanya kan begitu kita di-spill beberapa barang bukti, saya bilang, aduh, kenapa mesti sidang ini, kita memalukan negara. Terus banyak handphone siapa? Nggak ada handphonenya Dokter Tifa. Saya spill mungkin salah satunya handphone Pak Janes. Yang ngamuk di rumah sakit. Iya, di rumah sakit. Ada flash disk. Terus lalu ada legalisasi ijazah. itu dia. Agustus 2025 ditandatangani oleh Sigit Sunarta. Itu Jokowi ngelamar apa itu? Apa yang dia maksud yang jelas tidak ada ijazah asli. Kalau flash disk saya boleh menerkan-nerkan ini Pak. Apa? Jadi waktu saya melaporkan Andi Aswan juga, saya disuruh membuat flash disk. Oke. Jadi mungkin waktu Jokowi memberikan video-video kita itu, dalam bentuk disuruh download, masukin flash disk. screenshot kan, ya itu namanya bukan barang bukti. Iya. Karena tidak sesuai dengan lokus tempusnya. dan tempus. Itu buktinya pun bukti tersier itu. Iya, jadi kan kalau misalnya ini apa namanya link itu sebagai alat bukti ya pakai gadgetnya orang itu yang melihat link itu kan begitu. Kalau yang Pak Jokowi punya itu semuanya barang bukti. Bukti apa? Kalau kita punya alat bukti beda. Beda ya. Itu kejahatan semua itu bukti-buktinya. Itu namanya barang bukti. Oke. Ya, tadi Mike terusin tadi apa yang tadi dilakukan oleh Dokter Tifa di sini tadi. Ya, jadi kan Ibu sedang membuka donasi untuk buku bisa melewati sidang ini ya. Untuk Panjang buku apa itu yang mau Iya. dijual atau untuk donasi? Banyak karya-karya Dokter Tifa, banyak bukunya, ada yang bedah otak itu ya waktu itu. Otak politik Jokowi ada, Jalan Samurai Akademik ada, kemudian ada buku pandemi ya. Jadi saya membongkar tentang virus ya, seperti apa sekarang virus dibuat, bukan seperti virus zaman dulu, tapi ini virus sintetik yang dibuat di laboratorium. Baca buku saya. Yang terakhir yang paling spektakuler adalah buku kontroversi vaksin. 780 halaman. Waduh, kayaknya kalau ini saya harus podcast Bu Tifa sama Pak Dharma Pongrekun. Wah, cocok. Atau sama mantan Menkes ya. Bu Siti Fadila. Nah, kemarin duduk di samping saya, ngobrol banyak banget dan nanti videonya akan ada di Roy Suryo Official. Wah, ya itu tapi suaranya mohon maaf memang saya nggak keluarkan karena beliau itu ibu itu siap Bu gitu. Salam juga untuk Dokter Tifa. Salam. Iya, Bu Siti Fadila Supari itu. Nanti kita pasang linknya ya. Reunian menteri. Reunian menteri kemarin. Menteri beneran ini ya, bukan menteri-menteri ya. Saya duet sama Bu Siti kita bahas tentang buku saya kontroversi vaksin. Kontroversi vaksin. Tapi satu pertanyaan nakal ini, Dok. Buku itu pesanan nggak? Jadi setelah pesanan jadi nanti dikonsultasikan, sampulnya apa tanda tangani ke Yerusalem. Kan sepertinya sekarang semua buku harus dengan izin Solo. Buku apapun yang terbit.
bukunya ISBN-nya asli. bukan ISBN palsu. Bukan yang palsu ya, yang udah dilaporkan tuh palsu. Ya. Jadi saya senang tuh